Teologi dan teknologi memiliki arti yang berbeda dan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Teologi yang merupakan ilmu yang mempelajari respon manusia terhadap Tuhan, dan sedangkan teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis. Atau dengan kata lain, teknologi ini merupakan suatu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Teknologi ini merupakan ilmu pengetahuan terapan. Tapi di sini saya mempunyai fokus pembahasan penyalahgunaan teknologi informasi dalam gereja, di mana teknologi informasi ini yang biasa disebut TI merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Apabila kita melihat kasus-kasus akhir ini secara langsung maupun tidak langsung, teknologi dapat mempengaruhi perkembangan moralitas, di mana pada akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang salah menggunakan teknologi yang berdampak rusaknya moral seseorang tersebut. Nah, dan banyak umat-umat gereja yang juga salah dalam mempergunakan teknologi informasi ini, yang juga berdampak juga bagi moral, di mana kita melihat banyaknya berita-berita hoax yang bermunculan. Berbicara mengenai gereja dan teknologi informasi, kita ketahui bahwa gereja pada kemajuan zaman ini menghadapi suatu tantangan seperti cara berkomunikasi, tantangan menyebarkan informasi, dan tantangan membangun relasi yang baru. Semenjak berkembangnya teknologi informasi ini, tindakan sosial, kepedulian, dan tata krama itu semakin pudar, dan bisa saja dengan hal ini relasi manusia dengan Tuhan itu dapat semakin renggang. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang lebih fokus terhadap media sosialnya yang saat ini ada pada handphonenya atau smartphone-nya. Nah, sehingga mereka atau kita lihat orang-orang pada kehidupan sehari-hari itu mereka fokus pada media sosial dan mengabaikan keadaan sekitarnya. Mereka tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari hal itu kita dapat lihat bahwa dengan munculnya teknologi informasi ini saya menilai bahwa dari munculnya teknologi dapat merusak moralitas manusia, karena kita tahu bahwa dengan adanya teknologi tata krama berkurang, sosial manusia berkurang, dan sehingga kita sendiri bahwa melupakan bahwa relasi kita terhadap Tuhan itu semakin renggang. Nah, tapi ada satu ketertarikan saya dari tulisan Susan George pada buku Religious and Technology, yang dia menyatakan bahwa munculnya teknologi tidak menjadi merusak moralitas manusia. Nah, dan hal ini dikuatkan oleh Susan George, yang dimana ia menjelaskan dalam bukunya itu bahwa gereja dan teknologi ini harus memiliki hubungan atau saling bekerja sama, di mana gereja dan teknologi itu harus memiliki peran yang seimbang, yang pada akhirnya akan menjadi kesejahteraan bagi umat bergereja. Nah, dari pandangan Susan George ini dapat menarik benang merah bahwa dengan keterpedulian atau keterbukaan gereja dalam menerima perkembangan teknologi informasi, gereja ini dapat mengambil peran sebagai garam dan terang. Nah, dan menurut saya, mau tidak mau gereja itu harus menerima keadaan mengenai perkembangan teknologi informasi dan mau terbuka,
karena dengan keterbukaan gereja dapat membantu jemaatnya. Seperti contoh kasus yang kita alami saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19, di mana kita tidak boleh berada di kerumunan yang itu merupakan program pemerintah, dan kita harus melakukan social distancing. Otomatis gereja tidak dapat melakukan peribadatannya secara langsung gitu. Nah, tetapi apabila gereja mau membuka diri terhadap teknologi informasi, hal ini dapat diatasi dengan melakukan gereja digital, yaitu melalui sarana media virtual, di mana dalam hal ini gereja memiliki cara pandang baru dalam memandang realitas Allah yang transenden.